Bab 015. Pagi itu rumah mewah Arslan kembali ramai. Matahari baru naik, tapi tamu-tamu keluarga sudah berdatangan. Di ruang tamu, Bu Dina, Bu Selma dan Pak Erdem duduk berhadapan dengan Elvina serta Raihan. Di sampingnya, Nayaka dengan perut buncit 3 bulan tampak sibuk ngemil salak, sementara Arslan duduk kaku di sebelahnya. 2. Mama, Papa, sebenarnya datang pagi-pagi begini ke rumahnya Arslan untuk membicarakan rencana pernikahan Raihan dan Elvina, ucap Bu Selma tenang. Raihan mengangguk mantap. Kami ingin semuanya dibicarakan terbuka, biar nanti nggak ada salah paham, imbuhnya serius. Tapi suasana formal itu tiba-tiba buyar ketika Elvina melirik Nayaka yang lagi asik buka kulit salak. By the way, Kak Nay, kamu kok doyan banget makan salak pagi-pagi gini? Tanyanya sambil nyengir. Nayaka langsung nyamber dengan ekspresi kocak. Hei, jangan salahin aku. Ini salah suamiku, semalam aku ngidam salak sama semangka, dia langsung keliling Jakarta buat nyariin, ujarnya santai sambil mengunyah. Semua kepala serentak menoleh ke arah Arslan. Apa? Seru Bu Dina kaget, sampai menepuk pahanya. Nak Arslan, kamu beneran keluar jam segitu demi salak? Ujarnya dengan nada tak percaya. Arslan tetap tenang. Istriku mau makan buah itu ya saya penuhi keinginannya, selesai, ucapnya datar. 1. Bu Selma sampai menutup mulutnya menahan senyum. Astaga anakku yang dingin dan kaku bisa juga ya sampai segitunya, ujarnya geli. Pak Erdem mengangkat alis. CEOM Corp keliling Jakarta jam 12 malam cari salak. Kalau berita ini bocor, bisa jadi headline nasional, ucapnya serius tapi membuat semua orang tergelak. Raihan tak kuasa menahan tawa. Mas Arslan, kalau kamu setia kayak gini, aku jadi minder. Elvina jangan ngarep aku nyari salak tengah malam ya, katanya sambil melirik calon istrinya. Elvina langsung manyun. Lah. Berarti aku kalah romantis sama Kak Nay dong. Serunya setengah protes. Gelak tawa seketika pun pecah. Nayaka sampai menepuk-nepuk pelan pahanya sambil terbahak. Udah, pokoknya semalam itu epik. Untung ada Kenzi sama Ardian yang bantu, kalau nggak mungkin sampai subuh baru ketemu ini buah, imbuhnya. Bu Dina sampai geleng-geleng kepala. Ya ampun, aku kira anak ini nggak punya sisi romantis sama sekali. Ternyata buktinya nyata, meski jalannya absurd, ujarnya sambil tertawa kecil. Arslan hanya diam, menatap Nayaka yang masih sibuk dengan salak di tangannya. Tapi sudut bibirnya lagi terangkat tipis, cukup membuat Nayaka makin gemas. Setelah suasana heboh soal salak tengah malam reda, Elvina merapikan tas kecilnya. Raihan sudah siap dengan 2. Kemeja putih santai terlihat senyum keduanya yang cukup lebar. Kami pamit dulu ya, mau foto prewedding di pantai.
Kata fotografer, view batu karangnya bagus banget kalau kena cahaya sore, ujar Elvina bersemangat. Raihan menambahkan, Lia, doain lancar ya. Setelah ini tinggal nunggu hari H aja. Nayaka yang sejak tadi masih ngemil semangka langsung berhenti mengunyah. Kedua pasang kelopak matanya melebar mendengarnya, bibirnya manyun. Hao. Ke pantai. Aku ikut dong. Serunya manja. Arslan langsung menoleh cepat, menatap dengan dingin sang istri tercinta yang sangat manja selama hamil. Tidak bisa. Kamu masih pemulihan dan aku ada rapat dengan relasi bisnis dari Singapura siang ini, ujarnya tegas. Nayaka merengek, mengelus perutnya dramatis. Tapi aku pengen lihat ombak, pengen jalan di pasir, pengen foto juga sama baby kembar di perutku. Sekali ini saja, sayang, imbuhnya sambil memeluk lengan Arslan. Elvina tertawa ngakak. Astaga Kak Nay, kamu hamil 3 bulan lebih saja udah drama. Gimana nanti kalau 9 bulan, Kak Arslan bisa botak? Ujarnya meledek. Raihan ikut nyengir. Kalau beneran ikut, nanti foto prewedding kita berubah jadi foto family trip, katanya sambil mengangkat bahu. Budina yang duduk di kursi sofa hanya bisa geleng kepala. Nak, kamu itu masih hamil muda. Jangan suka manja. Lagian masa iya pengantin baru ikut rombongan prewedding? Ucapnya menegur. Tapi Nayaka tetap ngotot. La menatap Arslan dengan tatapan memelas, tangan kecilnya mengguncang lengan suaminya. Aku janji nggak bikin ribet. Aku cuma mau lihat pantai sebentar, duduk manis sambil makan semangka. Please ya, ujarnya merajuk. Arslan menghela napas panjang, wajahnya tetap datar meski jelas-jelas bingung. Rapat dengan investor Singapura tak bisa ditunda, tapi istrinya juga merengek tanpa henti. Kenzi, Ardian panggilnya tiba-tiba. Kedua asisten itu langsung maju. Siap, bos, ujar mereka hampir bersamaan. Siapkan pengamanan khusus. Kalau benar-benar ingin ikut, Nayaka tidak boleh kecapean. Kalian berdua tanggung jawab penuh, tegas Arslan. Nayaka langsung bersorak kecil sambil memeluk suaminya. Yayai. Makasih sayang. Aku janji nggak bandel kok, katanya semringah. Elvina menepuk jidat. Fix, prewedding aku bakal rame, serunya pasrah. Raihan ngakak sambil mengangkat kamera. Nggak apa-apa, biar ada cerita unik. Pengantin bareng Burmil Baweldi. 3. Pantai, imbuhnya. Arslan hanya memijat pelipis, wajahnya tetap datar. Aku serius. Kalau terjadi apa-apa, kalian bertiga bertanggung jawab, ucapnya ke Elvina, Raihan dan asistennya. Nayaka mencubit pipi suaminya manja. Aku bakal baik-baik aja. Kan ada kamu yang doain aku senalam, ujarnya lembut. Arslan terdiam sebentar, lalu hanya mengangguk kecil.
Itu sudah cukup membuat Nayaka makin berbinar. Baru saja Nayaka selesai bersorak gembira, tiba-tiba terdengar suara lirih dari sudut ruang tamu. Mas Audra. Aku juga mau ke pantai, rengek Aylara sambil menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Semua orang otomatis menoleh. Audra yang tadinya tenang dengan seragam polisinya langsung kelabakan. Lara, kamu serius? Kamu kan lagi hamil 5 bulan, ucapnya kaget. Aylara makin cemberut, tangannya memegang perutnya yang mulai buncit. Tapi aku pengen lihat laut, pengen foto juga, masa Nayaka boleh, aku nggak boleh. Nanti baby kita iri, katanya dengan suara bergetar. Bu Dina langsung menepuk dahi. Astagfirullah, dua-duanya ini kok ngidamnya aneh-aneh, ujarnya setengah kesal setengah gemas. Elvina ngakak sampai hampir jatuh dari kursinya. Ya Allah, ini rombongan prewedding atau rombongan bumil galau? Serunya. Raihan menepuk bahu Audra sambil nyengir. Sabar, bro. Suami polisi harus bisa tahan mental juga. Audra hanya bisa garuk kepala, wajahnya merah. Lara, nanti di pantai panas, jalannya juga agak susah, takut bahaya buat kamu. Ucapnya pelan, mencoba menenangkan. Tapi Aylara malah makin terseduh. Aku pengen ikut, kalau enggak, aku nangis terus. Imbuhnya sambil melipat tangan di dada. Nayaka yang dari tadi asik mengunyah semangka langsung menyahut, udah ikut aja, Kak. Kita jadi bumil squad. Serukan. Nanti baby kembaranku bisa main sama baby kakak juga, ujarnya penuh semangat. Audra memandang Arslan dengan tatapan minta tolong. Arslan menatapnya balik datar, lalu hanya menghela nafasnya panjang. Selamat datang di dunia suami yang istrinya sedang hamil. Nikmati saja, ujarnya dingin. Seluruh ruangan langsung pecah tawanya mereka mendengarnya. Bahkan Bu Selma sampai menutup mulut dengan kerudungnya saking tak tahan menahan geli. Aylara pun tersenyum kecil di sela tangisannya, lalu menempel manja di bahu Audra. Tuh Karen, kata Kak Arslan, kamu harus nurut sama aku, ujarnya manja. Audra akhirnya pasrah, memeluk istrinya sambil geleng kepala. Baiklah, kita ikut. Tapi kamu jangan rewel di jalan. 4. Katanya akhirnya. Nayaka dan Aylara bersorak bareng, tepuk tangan kecil dengan ekspresi super puas. Elvina langsung menjatuhkan diri ke sofa sambil menatap langit-langit. Ya Tuhan, foto preweddingku resmi jadi karnaval keluarga bumil, serunya dramatis. Mobil konvoi keluarga besar itu melaju membelah jalan tol. Di dalam mobil pertama, suasana penuh riuh. Nayaka duduk di samping Arslan sambil ngemil salak tanpa henti. Sesekali ia menyodorkan potongan semangka ke mulut suaminya. Sayang, coba kamu juga makan, enak loh dingin segar ucapnya riang.
Arslan melirik sekilas, wajahnya tetap datar. Aku lagi nyetir, Nay, ujarnya singkat. Nayaka manyun sebentar, lalu menoleh belakang. Kak Ailara, salak lagi dong. Baby kembar katanya suka salak, serunya. Ailara yang duduk dengan Audra ikut cekikikan. Nay, kita sama. Baby, aku juga heboh tiap aku makan salak. Nih, ambil lagi. Imbuhnya sambil menyodorkan plastik berisi buah. Audra menatap istrinya sambil menghela napas. Ini perjalanan ke pantai atau perjalanan ke kebun buah sih? Katanya lirih. Tawa pecah di dalam mobil. Dari mobil belakang, Elvina bahkan sempat menelpon pakai handsfree. Hei, jangan habisin dulu salaknya. Nanti sampai pantai aku juga mau ngemil. Masa prewedding sambil ngunyah semangka lucu juga kan? Ucapnya jahil. Raihan yang nyetir di samping Elvina langsung geleng kepala. Astaga, ini rombongan gak ada yang normal ya. Katanya setengah pasrah. Suasana semakin hangat dan semua larut dalam obrolan ringan, nyanyian random Nayaka, sampai gumaman manja Ailara yang sesekali membuat Audra germas. Namun, di kejauhan, ada satu mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Kacanya gelap. Seorang pria duduk di dalam, wajahnya tersembunyi oleh bayangan. La memperhatikan konvoi keluarga itu sejak tadi. Bibirnya bergerak pelan, suara dingin bergema dalam kabin mobil. Berbahagialah kalian sekarang, karena suatu saat nanti, aku bakal datang kembali, ucapnya dengan nada penuh misteri. Matanya menatap tajam ke arah mobil yang ditumpangi Arslan dan Nayaka, lalu tangannya meremas kuat setir mobilnya. 5. Pantai sore itu disambut angin sepoi-sepoi, deburan ombak, dan cahaya matahari kemasan yang jatuh di atas karang. Kru fotografer sudah menyiapkan kamera, lighting, dan properti prewedding untuk Raihan dan Evina. Elvina melangkah ke pasir dengan gaun flowy berwarna biru muda, Raihan mendampinginya dengan kemeja putih dan celana linen krem. Mereka tampak serasi sekali. Raihan dan Elvina dulu, ayo kita coba pose di dekat batu karang. Seru fotografer. Baru 2 menit berjalan, Nayaka langsung nyelonong sambil menggandeng Arslan yang rapi dengan kemeja putih navy. La memakai dress putih longgar yang jatuh manis menutupi perut buncitnya. Sebentar, sebentar. Aku juga mau foto couple sama suamiku. Outfit kita juga match loh, putih-putih gini, ujarnya penuh semangat. Fotografer sampai terdiam. Ini sesi prewedding. Atau family photoshoot ya? Elvina langsung ngakak. Ya ampun Kak Nay, sabar dulu dong. Nanti giliranmu ada sendiri, jangan rebutan frame. Serunya. Raihan menepuk jidat. Udah fix, fotonya bakal chaos. Arslan tetap datar, tapi tangannya otomatis meraih pinggang Nayaka agar tidak terlalu maju ke karang yang licin. Jangan terlalu dekat ke ombak.
Pasirnya curam, ujarnya dingin. Nayaka malah tersenyum manis, mengarahkan wajahnya ke kamera. Fotoin sekarang aja, aku lagi cantik nih. Klik, klik, klik. Fotografer akhirnya pasrah memotret pasangan CEO super kaku dengan istrinya yang super manja. Tak mau kalah, Aylara pun tiba-tiba muncul menggandeng Audra. La mengenakan maxi dress peach lembut dengan rambut dibiarkan tergeral. Audra tampak gagah dengan seragam polisinya yang sengaja ia pakai setengah formal. Kami juga couple, outfit kita matching loh. Seru Aylara penuh percaya diri. Audra langsung garuk kepala. Lara, ini prewedding orang lain. Jangan malu-maluin, bisiknya. Tapi fotografer malah semangat. Wah, bagus juga. Couple Police Edition. Ayo mas, peluk istrinya sedikit, gayanya romantis. Audra terpaksa melingkarkan lengan di bahu Aylara, sementara istrinya itu cengar-cengir bahagia. Elvina menjerit sambil ketawa sampai pegang perut. Fix. Foto prewedding aku jadi triple wedding vibes. Astaga, kapan lagi punya foto rame-rame gini? Raihan ikut ngakak. Boleh deh, ini bakalan jadi album keluarga terbesar. Nayaka langsung nimbrung lagi. Nanti pilih yang paling bagus ya, biar aku cetak juga buat baby album kembar. Arslan hanya mendesah pelan, tapi sudut bibirnya sedikit terangkat. 6. Tak berhenti di situ, mereka bergantian melakukan sesi foto. Raihan dan Elvina bergaya romantis di pinggir ombak, tatapan penuh cinta. Arslan dan Nayaka berpose kaku tapi manis. Nayaka melingkar di lengan suaminya, Arslan tetap dingin tapi jelas tak bisa menolak. Audra dan Aylara malah seperti pemotretan majalah, gaya polisi gagah dengan istri hamil manja di sampingnya. Fotografer sampai mengelus dada. Ini pertama kalinya saya motret prewedding berlapis-lapis. Serasa photoshoot sinetron keluarga. Semua orang tergelak. Matahari mulai turun, langit berubah jingga kemasan. Elvina menggandeng Raihan, menatap hasil foto di kamera. Cantik banget. Tapi sumpah, aku nggak ngangka preweddingku jadi kayak festival keluarga. Nayaka langsung menimpali, justru makin seru. Nanti kalau anak-anak kita lahir, bisa cerita kalau mereka udah ikut foto bareng sejak masih di perut. Aylara tersenyum lebar, mengelus perutnya. Lia, setuju. Baby squad kita kompak banget. Audra dan Arslan hanya saling bertukar pandang dua suami dengan wajah lelah tapi pasrah menghadapi kehebohan bumil masing-masing. Namun, jauh dari keramaian itu, di parkiran, mobil hitam yang tadi mengikuti konvoi masih terparkir diam. Pria misterius itu menatap siluet keluarga besar yang tertawa riang di tepi pantai. Bersenang-senanglah kalian. Aku akan datang saat kalian paling tidak siap. Gumamnya lirih, jemarinya mengetuk setir dengan ritme lambat. Angin pantai membawa suara tawa bercampur debur ombak, tapi juga menyisakan aura dingin yang menggantung. Samar. Sore makin merambat ke senja. Sesi foto hampir selesai, kru fotografer sibuk membereskan perlengkapan.
Angin pantai membawa aroma laut yang menenangkan. Nayaka duduk di kursi lipat sambil mengelus perutnya, wajahnya berseri setelah puas berfoto bersama Arslan. Tiba-tiba, seorang kakek tua bersorban putih berjalan pelan di tepian pasir. Langkahnya tenang, sorot matanya tajam tapi teduh. Keriput di wajahnya tampak jelas, dan tongkat kayu di tangannya menghentak pelan setiap kali ia melangkah. Semua orang sempat menoleh heran. Kakek itu berhenti tepat di depan Nayaka. Dengan sesuara serak tapi penuh wibawa, ia menatap perut Nayaka yang membuncit. "Anakmu akan tumbuh jadi orang besar. Kelak ia akan disegani, berpengaruh, dan diperebutkan banyak orang." Nayaka tertegun. Tangannya refleks memegang lebih erat perutnya. "Maksud kakek, diperebutkan bagaimana?" tanyanya hati-hati. 7. Kakek itu hanya tersenyum samar, matanya seolah menatap jauh melintasi waktu. Setiap kebesaran akan selalu datang bersama ujian. Akan ada banyak tangan yang ingin meraih, dan banyak hati yang ingin memilikinya. Bersiaplah, karena perjalananmu sebagai ibu bukanlah perjalanan biasa. Hening sejenak. Angin pantai meniup kain sorban putih itu, membuat suasana semakin mistis. Arslan berdiri refleks, tubuhnya menegak di samping istrinya. "Siapa Anda? Apa maksud semua ini?" tanyanya dingin. Kakek hanya menunduk hormat, lalu menepuk pelan bahu Arslan. "Jagalah dia baik-baik. Dunia luar akan lebih keras dari yang kau kira. Dan bayimu adalah titipan besar yang akan mengubah jalan banyak orang." Setelah berkata demikian, kakek itu melangkah pergi begitu saja, menyisakan jejak kaki di pasir yang perlahan terhapus ombak. Elvina sampai merinding. "Astaga, itu barusan serius apa cuma perasaan aku aja ya?" gumamnya pelan. Ailara menggenggam erat tangan Audra. "Ya Allah, aku jadi takut sendiri." Sementara Nayaka menunduk, menatap perutnya dengan campuran haru dan cemas. "Baby, kamu ternyata punya takdir besar ya," bisiknya. Arslan hanya terdiam menatap laut, sorot matanya penuh kehati-hatian. "Lah tahu, ucapan kakek tadi bukan sekadar omong kosong." Di kejauhan, mobil hitam yang sejak tadi mengawasi kembali menyalakan mesin. Pria misterius di dalamnya tersenyum tipis. "Takdir besar, bagus. Itu artinya aku punya alasan lebih kuat untuk kembali," gumamnya. 2. Senja makin cantik, langit berwarna oranye keemasan. Anak-anak kru foto sibuk membereskan properti, sementara keluarga besar masih bercengkerama di tepi pasir. Tiba-tiba mata Nayaka berbinar. Lah menunjuk ke arah laut, di mana sebuah kapal nelayan kecil melintas, jaringnya masih basah dan penuh ikan segar. "Sayang, aku mau itu," serunya semangat sambil menarik lengan Arslan. Arslan menoleh, keningnya berkerut. "Mau apa?" "Mau mancing di kapal itu," serukan. "Aku pengen nyobain jadi istri nelayan sehari aja, mancing bareng kamu, terus bakar ikan di pantai."
Ayo, sayang, sewa kapalnya, rengek Nayaka sambil mengguncang pelan tangan suaminya. Semua orang spontan melongo. Elvina ngakak sampai terjatuh di pasir. Astaga, Kak Nay, kamu tuh istri CEOM Corp, bukan istri nelayan. Raihan ikut menggoda. Kalau berita ini bocor. Judulnya, CEO Muda M Corp nyewa kapal buat istrinya yang ngidan mancing. Biar trending nomor 1. 8. Nayaka cemberut, memeluk perutnya. Kenapa sih pada ngeledek? Aku serius pengen. Baby kembar juga pasti seneng. Ya kan sayang? Ucapnya sambil menatap Arslan dengan mata berbinar. Arslan terdiam beberapa detik, jelas sedang menimbang. Lalu ia menoleh ke arah Kenzi dan Ardian. Hubungi pemilik kapal. Berapapun harganya, saya sewa malam ini. Pastikan aman. Kenzi sampai melongo. Bos, itu kapal nelayan biasa, bukan ya? Tidak masalah. Yang penting aman, jawab Arslan datar. Nayaka langsung bersorak, meloncat kecil meski cepat-cepat dipegangin Elvina biar nggak oleng. Yayai. Aku sayang banget sama kamu, Arslan. CEO paling romantis sedunia. Ailara ikutan semangat. Aku juga mau dong. Kita bumil skuad naik kapal nelayan. Keren banget buat story Instagram. Audra langsung tepuk jidat. Ya Allah, Lara. Jangan bawa-bawa story Instagram. Ini hamil loh, bukan field trip. Fotografer yang tadi sudah mau pulang sampai tertarik lagi. Wah, kalau jadi naik kapal, boleh sekalian foto di tengah laut. Cahaya sunsetnya pasti gila banget. Elvina akhirnya ikut tergoda. Oke deh, aku setuju. Foto prewedding di kapal nelayan, siapa tahu jadi tren baru. Raihan menatap langit, pasrah. Fix, aku calon pengantin paling sabar sedunia. Tak lama kemudian, kapal nelayan itu merapat. Seorang bapak nelayan tua tersenyum ramah. Mau dipakai mancing, nak? Tanyanya. Arslan mengangguk singkat. Saya sewa penuh malam ini. Tolong siapkan alat mancing terbaik. Bayarnya berapapun, saya tambah. Nelayan itu sampai melongo melihat gaya bicara dingin tapi penuh wibawa sang CEO muda. Loh, mancing doang kok kayak transaksi kapal pesiar, gumamnya pelan. 1. Akhirnya, rombongan besar itu naik kapal nelayan dengan antusias. Nayaka duduk manis sambil memegang joran, Arslan berdiri di sampingnya memastikan keseimbangannya. Sayang, kalau aku dapat ikan gede, kamu yang bersihin ya, ucap Nayaka sambil nyengir. Arslan menatapnya datar. Aku dokter bedah, Nay. Tanganku biasanya pegang pisau operasi, bukan ikan. Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak mendengarnya.
9. Hari itu halaman rumah besar keluarga Mahardika dipenuhi tamu. Balon biru muda dan putih menghiasi tenda, aroma wangi bunga melati menyambut siapapun yang datang. Meja panjang dipenuhi hidangan, sementara lantunan doa-doa syukuran terdengar lembut. Nayaka duduk anggun dengan kebaya sederhana, meski wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa lelah sekaligus bahagia. Tangannya tak pernah lepas dari perut buncitnya yang kini sudah memasuki usia 7 bulan. Arslan, seperti biasa, duduk di sampingnya dengan wajah dingin tapi sesekali menoleh memastikan istrinya baik-baik saja. Cantik sekali bunilnya, puji Kiara yang datang sambil menggendong bayinya, Cendika Hairun, yang tertidur pulas dengan pipi bulatnya yang membuat semua orang gemes melihatnya. Odelia tak mau kalah, menggendong Dalila Syahira yang mulai celingukan melihat ramai orang. Nay, sebentar lagi kamu juga bakal kayak aku sama Kiara, pegang bayi dua sekaligus, godanya. Nayaka tertawa kecil. Aduh, aku ngebayanginnya aja udah ngos-ngosan. Bawa perut aja rasanya berat banget, apalagi nanti dua bayi. Arslan langsung menimpali singkat, aku akan siap membantumu sayangku, kamu tenang saja. 1. Kalimat sederhana itu bikin Nayaka nyengir lebar, sementara yang lain malah bersorak. Wui, CEO dingin kita jadi suami siaga banget, Raihan meledek sambil merangkul Elvina yang tampak mesra dengan kehamilan mudanya. Elvina langsung menimpali, loh, jelas dong. Abang Arslan itu kalau ke Nayaka levelnya udah bukan suami siaga lagi, tapi dokter bedah on call 24 jam. Semua yang mendengar candaan dan ucapannya Elvina langsung tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sementara itu, Ailara terlihat gelisah. Usia kandungannya sudah lewat 10 bulan, tapi si kecil tak kunjung lahir. Audra, sang suami, mondar-mandir di dekatnya seperti polisi yang lagi patroli. Aku heran deh, kenapa bayiku betah banget di dalam. Jangan-jangan dia calon tahanan paling bandel, nggak mau keluar, celetuk Ailara setengah serius setengah bercanda. Audra memijat pelipis. Lara, ini serius. Besok kita ke dokter lagi. Kalau perlu, aku minta tindakan segera. Semua yang mendengar sontak ketawa lagi melihat ekspresi panik si polisi muda. Doa 7 bulanan pun dimulai. Semua tamu larut dalam suasana hikmat, memohon keselamatan untuk Nayaka dan bayi kembarnya. Air doa dipercikkan, janur kuning melambai dan suara sang ustaz yang memimpin doa terdengar syahdu. Namun di balik ketenangan itu, sesekali tatapan Arslan melirik keluar pagar. La tak bisa melupakan kejadian misterius di pantai tempo hari. Sosok pria dalam mobil hitam itu seperti bayangan yang masih mengintai. D. 10. Saat semua tamu larut bercengkerama, Arslan berbisik pada asistennya, Kenzi. Pastikan keamanan rumah malam ini. Aku tak ingin ada gangguan.
Kenzi mengangguk serius. Nayaka yang mendengar potongan kalimat itu menoleh curiga. Mas Arslan, ada apa sih sebenarnya? Kamu dari tadi kayak tegang terus. Arslan menatap perut istrinya sejenak, lalu mengelus lembut. Tidak ada. Aku hanya ingin kamu dan bayi kita aman. Nada suaranya dingin, tapi sorot matanya tak bisa berbohong, ia benar-benar khawatir. Di tengah gelak tawa keluarga besar, ada bayangan ancaman yang tak disadari siapapun. Dan di suatu tempat, pria misterius itu kembali menyalakan rokoknya, menatap layar ponsel yang menampilkan foto-foto syukuran Nayaka. Waktu semakin dekat, mari kita lihat seberapa kuat kalian menjaga takdir besar itu, bisiknya lirih. Usai doa bersama dan tamu mulai menikmati hidangan, suasana rumah sedikit mereda. Lampu-lampu gantung di halaman berpendar lembut. Beberapa jam kemudian, Nayaka sudah berganti pakaian lebih nyaman, duduk di ruang keluarga dengan perutnya yang besar, sementara Arslan datang membawa mushaf kecil berbalut kulit coklat tua. Nay, panggilnya lirih, duduk di samping sang istri. Nayaka menoleh, senyumnya lelah tapi manis. Arslan membuka mushaf itu, jemarinya menyapu lembut halaman. Suaranya tenang, sedikit bergetar, saat mulai melantunkan yaitu Iskola Yusufuli abihi ya abati ini ra'aitu ahada, asyara kaukaban wasis syamsa wal komara ra'aituhum isajidin. Kis Yusuf 4. Nadanya syahdu, bergulir memenuhi ruangan. Nayaka tertegun, matanya berkaca-kaca mendengar lantunan itu. Arslan menutup sejenak, lalu menatap perut istrinya. Aku ingin anak-anak kita tumbuh seperti Nabi Yusuf, indah akhlaknya, sabar dalam ujian dan dimuliakan Allah meski banyak orang yang iri padanya. Nayaka menunduk, air matanya menetes perlahan. Mas, indah sekali doamu. Arslan kembali menunduk, kali ini melantunkan ayat lain, suaranya lebih lembut. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu umuhu wahnan, ala wahnin wa fisaluhu framaini ani usikur wali walidaika layal masir. 0s. Luqman, 14. 11. Nayaka spontan menggenggam tangan suaminya. Ayat itu seperti menegaskan betapa berat perjuangannya membawa dua nyawa sekaligus. Arslan mengusap punggung tangannya, lalu menutup mushaf. Doaku, semoga rahimmu kuat, semoga Allah jaga kamu dan bayi kita. Aku tidak akan pernah bisa sekuat dirimu, Nay. Tapi aku akan jadi pelindungmu sampai kapanpun. Nayaka terisak kecil, menyandarkan kepala di bahu Arslan. Mas, aku bahagia banget. Aku nggak butuh apa-apa lagi, cukup kamu sama doa ini. Arslan mengecup kening istrinya pelan. Dan doa ini akan aku ulang setiap malam sampai mereka lahir dengan selamat. Suasana begitu hening, hanya terdengar detak jam dinding dan desau angin dari jendela. Namun di balik keheningan itu, keduanya merasakan kekuatan besar, yaitu cinta yang dipertegas dengan doa. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali hening, hanya lampu temaram yang menyinari ruang keluarga.
Nayaka duduk bersandar di sofa, kedua tangannya mengusap perut besarnya dengan penuh cinta. Arslan membawa mushaf, lalu duduk di sampingnya. Mas, bacakan lagi ayat yang tadi, aku ingin dengar sebelum tidur, ucap Nayaka lirih. Arslan tersenyum tipis, membuka mushaf, lalu mulai melantunkan ayat dari surah Yusuf dengan suara syahdu. El sekolah Yusufuli abihi ya abati ini ralaitu ahada, asyara kaukaban wasis syamsa wa komara ralaituhum li sajdin. Qs. Yusuf, 4. Suasana ruangan terasa bergetar oleh lantunan itu. Nayaka mendengarkan penuh hikmat, lalu dengan suara lembut ia melanjutkan ayat berikutnya. Qala ya bunaya la taksus ruyaka, ala ihwatika fayakidu laka kaidan inasis syaitana lil insani, aduhum mubin. OS. Yusuf, 5. Arslan tertegun sejenak, menatap istrinya dengan kagum. Bacaanmu indah sekali, Nay, bisiknya. Nayaka tersenyum malu. Aku ingin anak-anak kita terbiasa mendengar ayat-ayat Allah sejak dalam rahim. Mereka kembali melanjutkan secara bergantian. Arslan membaca ayat dari surah Maryam, suaranya cukup terdengar menenangkan bagi siapapun yang mendengarnya. Wahuzi ilaiki bijitit talatitu sakit, alaika rutaban jania. Qs. Maryam, 25. Nayaka tersenyum, lalu melanjutkan sambungannya dengan suara bergetar namun mantap melafalkan ayat Al-Quran. Fakuli wasrabi wakori, aina faimatarayina minal basyari ahadan fakuler ini nazartu lirrahmani sauman falan ukalimal yauma insia. 12. Qs. Maryam, 26. Arslan menutup mushaf, lalu mengusap perut istrinya dengan penuh kelembutan. Semoga bayi kita lahir dengan rahmat dan kekuatan seperti Maryam yang Allah muliakan. Semoga mereka jadi cahaya untuk kita. Harapnya Arslan. Air mata Nayaka menetes, ia menggenggam tangan suaminya erat. Mas, kita sambung terus ayat-ayat seperti ini setiap malam ya. Biar mereka lahir dengan lantunan Al-Quran, bukan tangisan dunia yang keras. Arslan menunduk, mengecup kening istrinya lama sekali. Lia, sayang. Mulai malam ini, aku janji. Setiap ayatku, akan kusambung dengan ayatmu. Sampai nanti anak-anak kita yang melanjutkannya. Malam itu, suara lantunan Quran dari mereka berdua berbaur dengan suara angin malam. Rumah itu terasa lebih damai dari biasanya, seakan para malaikat turut hadir menyaksikan doa cinta yang dipanjatkan dengan ayat-ayat suci. Air yang tadi membasahi pipi Nayaka masih menyisakan jejak bening. La baru saja bersandar di dada Arslan, merasakan detak jantung suaminya yang menenangkan. Namun dering gawai itu membuyarkan segalanya. Suara nyaring hampir bersamaan, seolah ponsel keduanya sudah janjian untuk berteriak di waktu yang sama. Mata Nayaka langsung terbuka lebar, tubuhnya menegang. La menoleh cepat pada Arslan. Wajahnya yang tadi penuh haru kini berubah pucat, bibirnya bergetar tanpa suara. Arslan sendiri refleks meraih ponselnya, tapi begitu mendengar suara di ujung sana, tangannya gemetar. Pupus sudah ketenangan malam itu. Pandangannya kosong, lalu perlahan ia menoleh pada istrinya. Tatapan mereka bertemu,
sama-sama terhantam sesuatu yang tak pernah mereka duga. Mata Nayaka melebar, napasnya tersengal. La menutup mulut dengan tangan, menahan teriak yang hampir pecah. Arslan hanya terdiam, rahangnya mengeras. Genggaman tangannya pada ponsel begitu kuat hingga urat-urat di tangannya tampak menonjol. Keduanya membeku, hanya bisa saling menatap dengan ekspresi terkejut, seolah kabar dari seberang telepon baru saja meruntuhkan dinding damai yang mereka bangun malam itu. 13. Baru saja suasana hening kembali menyelimuti, dering ponsel serentak memecah malam. Suara itu mengiris ketenangan seperti alarm darurat. Nayaka yang tadinya hampir terlelap langsung terlonjak, matanya membesar, menatap suaminya dengan wajah panik. Arslan pun buru-buru meraih ponselnya. Begitu suara dari seberang terdengar, raut wajahnya langsung berubah. Rahangnya mengeras, matanya membelalak, lalu ia menoleh pada istrinya dengan ekspresi yang membuat Nayaka ikut membeku. Sekejap, hening. Hanya suara detak jantung yang terasa makin kencang. Nayaka menutup mulutnya, seolah menahan isak, namun air mata justru makin deras. Lalu suara nyaring dari seberang kembali terdengar begitu jelas sampai Nayaka bisa mendengarnya juga. Alhamdulillah. Lahir. Anak pertama AYLARA dan AUDRA. Ternyata kabar bahagia. Arslan langsung terduduk, wajahnya yang tadi tegang seketika mencair. Nayaka terisak sambil menertawakan dirinya sendiri, merasa konyol karena nyaris menyangka yang bukan-bukan. 2. Suara dari seberang malah makin heboh. Ada teriakan campur aduk dari Bu Dina, Pak Mahardika, Bu Selma dan kedua orang tuanya Raihan pengusaha Timur Tengah. Anaknya mirip kakeknya. Kupingnya lebar banget. Jangaren, mirip Audra kali, masa mirip bapaknya Nayaka. Cepat siap-siap, besok kita rame-rame jenguk, jangan lupa bawa oleh-oleh. Arslan dan Nayaka hanya bisa saling pandang, wajah mereka campur aduk antara haru, lega, dan geli mendengar kehebohan keluarga yang seakan pesta lewat telepon. Rumah yang tadi terasa syahdu karena lantunan ayat, kini berubah riuh oleh kabar kelahiran yang penuh tawa nyeleneh. Beberapa saat sebelumnya, rumah megah pasangan Aylara dan Audra sudah gaduh bukan main. Semua orang di rumah berlarian tak tentu arah, ada yang bingung menyiapkan tas bersalin, ada yang malah sibuk menelpon keluarga besar, bahkan ada yang hanya mondar-mandir sambil teriak tak jelas. Aylara yang masih mengenakan gaun tipis buru-buru menahan perutnya. Wajahnya tegang, keringat mulai menetes. Masya Allah, ini kayaknya udah mau lahir. Serunya terbata-bata, setengah meringis menahan rasa sakit di perut bagian terbawahnya. Audra yang tadi masih santai mendadak panik bukan main. Loh, kok bisa tiba-tiba sekarang? Kan barusan aku nengokin calon princess kita sayang baru dicabut juga senjatanya. Kalimatnya terhenti, wajahnya merah padam sendiri. La refleks menggaruk kepala, bingung harus bagaimana. 14. Sementara itu, asisten rumah tangga yang mendengar malah salah paham. Pak, Bu, ini gimana? Saya harus siapin air panas. Atau panggil bidan atau aduh, saya malah grogi sendiri. Teriaknya sambil hampir menjatuhkan panci. Audra makin linglung, bolak-balik ke kamar lalu keluar lagi.
Tas bayi mana? Pampers. Aduh, kenapa aku lupa naruh koper persiapan persalinan? Aylara menatap suaminya dengan wajah setengah kesal, setengah menahan sakit. Mas, please jangan kayak orang kehilangan dompet. Ini aku yang sakit, bukan kamu. Sumutnya Aylara yang sesekali meringis menahan rasa sakit di perutnya. Suasana rumah megah itu berubah seperti pasar malam, suara teriakan bercampur panik, tapi entah kenapa tetap kocak. Bahkan salah satu tante yang ikut menelpon sambil terisak haru tiba-tiba nyeletuk. Kalau anaknya lahir, jangan-jangan langsung mirip buyutnya, alis tebal, kumisan. Detik itu juga, semua jadi makin panik sekaligus lucu dan seru sendiri di tengah kepanikan. Begitu Aylara mulai meringis kesakitan, Audra langsung panik minta supir menyalakan mobil. Namun karena merasa lebih heroik, tangguh, ia sendiri yang menyetir mobilnya. Cepat! Cepat! Ini kondisi darurat. Teriaknya sambil mengklakson sepanjang jalan, bikin orang-orang di pinggir jalan ikut menoleh. Mobil melaju kencang, tapi beberapa menit kemudian tiba-tiba tersendat. Jarum bensin sudah menyentuh Masya Allah. Aku lupa isi bensin. Teriak Audra sambil menepuk jidatnya. 2. Aylara yang sedang meringis menahan kontraksi hanya bisa melotot, "Mas, tolonglah, ini bukan waktunya jadi komedian." Dengan wajah pucat dan keringat dingin, Audra buru-buru turun, mendorong mobil bersana satpam komplek yang kebetulan lewat. Sementara Aylara tetap di dalam, menggertakkan gigi menahan sakit, tapi sekaligus pengen ketawa melihat tingkah konyol suaminya. Setelah akhirnya mobil terisi bensin seadanya, mereka sampai di rumah sakit. Perawat langsung menyiapkan kursi roda untuk Aylara. Tapi justru Audra yang pertama kali duduk sambil ngos-ngosan. "Cepat, saya butuh oksigen. Saya pusing. Kepala saya mau pecah." Teriaknya lebay. Perawat melongo, lalu menatap Aylara yang hampir mau lahiran. "Pak, yang butuh oksigen itu istri Bapak, bukan Bapak." Aylara sarempai menepuk jidat, setengah kesal setengah geli. "Mas, please jangan sampai anak kita lahir sambil ngetawain." 15. Ayahnya sendiri. Akhirnya Audra dipaksa berdiri, ikut mendorong kursi roda istrinya. Tapi sepanjang lorong rumah sakit, ia tetap heboh sendiri. "Hati-hati. Minggir semua. Jalan darurat. Calon pewaris keluarga besar sedang datang." Para dokter dan perawat cuma bisa saling pandang, menahan tawa melihat drama pasangan panik yang lebih ribut daripada pasien lainnya. Di rumah besar keluarga itu, Bu Dina yang sejak tadi hanya ditemani beberapa arts sedang duduk santai sambil nonton sinetron. Baru seteguk dehangat menyentuh bibirnya, dering telepon masuk. Begitu mendengar kabar Aylara sudah dibawa ke rumah sakit, ia langsung melompat dari sofa. "APAAA. AYLARA mau melahirkan." Art yang ada di sampingnya sampai kaget setengah mati, piring kue hampir jatuh dari tangannya. Bu Dina panik bukan main. "Cepat, cepat. Mana jilbab saya? Mana tas saya?"
Aduh, kenapa nggak ada yang siapin koper darurat buat saya juga? Teriaknya sembari berlari ke kamar. Salah satu Art berusaha menenangkan. Bu, tenang dulu, itu kan cuma anak pertama, pasti ada dokter. Diam. Ini cucu pertama saya, kamu ngerti nggak? Jangan ganggu, malah bantu cariin sandal saya yang sering saya pakai ke pengajian. Suasana rumah langsung kacau. Art sibuk mencari kunci mobil, ada yang malah sibuk membungkus nasi goreng di dapur buat bekal, ada juga yang tanpa sengaja memasukkan remote TV ke dalam tas jinjing Budina. Begitu keluar rumah, Budina tambah semakin panik. Ya Allah, supir kemana? Jangan bilang malah nonton bola di pos satpam.